kita mulai, dan mohon maaf minggu kemarin hari Rabu ya, posisinya saya sedang di luar sehingga tidak sempat di Rabu atau hari Kamis, sehingga hari Kamis tidak sempat kuliah dan kita geser menjadi hari ini. Pada kesempatan hari ini kita bicara tentang unsur periode kelima ya. Seperti biasa, saya mohon yang ditugaskan mempresentasikan unsur periode kelima, menyampaikannya, kemudian diikuti dengan diskusi, dan kita sudah menjelang ujian akhir semester ya pada bulan Juni ini, dan perkuliahan diharapkan selesai pada bulan Mei ini, sehingga pertemuan satu lagi ya besok ya kita manfaatkan dengan baik. Dan alangkah bagusnya sebelum UAS ya, dan UAS kita mungkin kita akan selenggarakan secara luring, jadi datang langsung di kelas, kemudian kita mengerjakan ujian akhir semester ya. Nah, tentu saja saudara perlu persiapan ya, yang masih di luar daerah, di luar Bandung, untuk bisa datang ke Bandung. Dan sekaligus saya kira untuk semester depan semua perkuliahan dilakukan secara luring ya, dan mungkin ada beberapa yang dilakukan secara blended sesuai dengan karakteristik dari mata kuliahnya ya. Karena kita sudah punya pengalaman yang blended, tetapi keberadaan saudara di Bandung nampaknya untuk di semester yang akan datang menjadi penting, termasuk juga untuk keperluan ujian akhir semester. Nah, akan sangat bagus kita ada pertemuan dulu sebelum ujian akhir semester untuk membicarakan tentang kira-kira kisi-kisi ujian seperti apa, maksudnya supaya saudara belajar lebih terarah dan pengukuran soal pun menjadi baik begitu. Mohon dibicarakan kapan ujian akhir semester saudara akan lakukan, kemudian kapan secara luring sebelum ujian akhir semester kita bertemu begitu ya. Nah, saya beri kesempatan bagi saudara untuk membicarakannya secara saudara di kelompok ya, silakan melalui WA group atau apa atau lainnya. Nah, kesempatan kali ini kita simak dulu periode keempat ya, paparan dari teman saudara. Siapa yang akan menyampaikan tentang unsur periode keempat? Silakan dicoba terlebih dahulu. Jika ada yang ingin konfirmasi sambil menunggu menayangkan materinya, silakan. Ada yang akan dikonfirmasi? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, silakan yang ditugaskan untuk periode kelima maksudnya, ya, untuk menyampaikan. Share screen, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan selamat siang juga kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 12, ada saya, Bagas Abdurrahman, ada Hasna Atayarifa, dan juga ada Naura Sadita. Kami pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai unsur-unsur periode kelima golongan B. Unsur-unsur ini terdiri dari unsur yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, teknisium, protonium, rhodium, palladium, argentum alias perak, dan juga kadmium. Sebagai pendahuluan akan disampaikan oleh Hasna. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Agak kecil Hasna suaranya. Ya, terdengar sekarang? Sekarang terdengar. Baik. Seperti
Seperti yang kita ketahui, logam transisi itu merupakan kelompok unsur kimia yang berada pada golongan ketiga sampai ke-12 atau golongan 1B sampai 8B dalam sistem lama. Nah, unsur-unsur tersebut dinamakan sebagai unsur transisi karena merupakan peralihan dari blok S ke blok P. Nah, unsur-unsur transisi periode kelima umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 4D yang belum terisi penuh, kecuali pada unsur perak dan kadmium. Nah, hal ini yang menyebabkan unsur-unsur transisi pada periode kelima memiliki ciri khusus dari unsur-unsur golongan utama seperti sifat magnetik, warna ion, dan kemampuan untuk membentuk senyawa kompleks. Unsur-unsur transisi periode kelima tersebut terdiri dari yttrium, zirconium, niobium, molybden, magnesium, ruthenium, rhodium, palladium, perak, dan kadmium. Nah, sifat-sifat dari unsur-unsur tersebut menunjukkan sebuah pengulangan yang berasal dari perioditas konfigurasi elektronnya. Namun, di antara unsur-unsur tersebut memiliki perbedaan tertentu. Sifat-sifat yang berbeda tersebut berubah dengan kecenderungan tertentu sesuai dengan berubahnya nomor atom. Nah, kecenderungan tersebut berulang dalam golongan dan periode berikutnya, sehingga disebut dengan sifat periodik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sejarah penemuannya. Yang pertama ada unsur yttrium. Nah, yttrium ini ditemukan pada tahun 1794 oleh Johann Gadolin, seorang peneliti asal Finlandia, yang kemudian pada tahun 1828 oleh Frederick Pohler diisolasi sebagai ekstrak tidak murni yttria dari reduksi yttrium klorida anhidrat dan potasium. Yttria pertama kali ditemukan oleh Johann Gadolin pada tahun 1794 dalam mineral gadolinit dari Ytterby, Swedia. Nah, nama yttrium sendiri berasal dari nama kota ditemukannya yttrium, yaitu Ytterby di Swedia. Nah, hal ini dikarenakan untuk menghormati kota tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Baik, untuk unsur berikutnya yaitu zirconium. Zirconium ini pertama kali ditemukan pada tahun 1789 oleh Martin Heinrich Klaproth, seorang ahli kimia dari Jerman. Nah, nama zirconium ini berasal dari bahasa Arab zargun, yang berarti berwarna emas. Di tahun 1789 ini, Klaproth mencoba untuk memisahkan zirconium dalam bentuk oksidanya, yaitu ZrO2, namun gagal. Zirconium yang tidak murni akhirnya berhasil diisolasi pada tahun 1824 oleh Johannes Berzelius yang memanaskan kalium heksafluorozirkonat K2ZrF6 dengan logam kalium. Nah, kalium murni baru diproduksi pada tahun 1925 oleh ahli kimia Belanda Anton Edward van Arkel dan John Hendrik de Boer dari hasil penguraian zirconium tetraiodida atau ZRI4. Unsur berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada niobium. Pada tahun 1801, unsur niobium ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Charles Halkett sebelumnya pada tahun 1750-an, John Winthrop yang merupakan gubernur pertama Connecticut mengirim biji kolombit ke Inggris, dan biji kolombit inilah dari biji kolombit inilah ditemukan niobium. Kemudian pada tahun 1864, logam ini dimurnikan oleh Blumstein dengan cara mereduksi garam niobium klorida dengan proses pemanasan dengan menggunakan hidrogen dari atmosfer. Pada awalnya, niobium ini dikenal dengan nama columbium. Nama niobium diambil oleh Ayutek pada tahun 1950 setelah diperdebatkan selama 100 tahun. Sebagian besar komunitas sosial ahli kimia menyebut logam ini dengan nama niobium. Namun, satu perusahaan komersial terkenal di Amerika Serikat menyebutnya sebagai columbium. Next.
Kemudian untuk unsur molybdenum, penemu unsur molybdenum ini tercatat Peter Jacob Helm pada tahun 1781. Mineral molybdenit hitam lunak atau molybdenum sulfida MOS2 itu terlihat sangat mirip dengan grafit dan dianggap sebagai biji timah sampai tahun 1778 ketika Carl Skill menganalisisnya dan menunjukkan bahwa itu sebenarnya bukan timah atau grafit, meskipun pada saat itu masih belum diidentifikasi. Kemudian para ilmuwan yang lain saat itu berspekulasi bahwa zat tersebut mengandung unsur baru, tetapi sangat sulit untuk mereduksinya menjadi logam. Zat tersebut dapat diubah menjadi bentuk oksidanya yang ketika ditambahkan ke air membentuk asam yang sekarang kita kenal sebagai asam molibdat H2MOO4. Tetapi logam itu sendiri tetap sulit untuk dipahami. Nah, kemudian masalah ini diserahkan kepada Jacob Helm, yang menggiling asam molibdat dan karbon bersama-sama dalam minyak biji rami untuk membentuk pasta, memanaskannya sampai panas merah dan menghasilkan logam molybdenum. Elemen baru ini resmi diumumkan sebagai molybdenum atau MO pada musim gugur tahun 1781. Nama molybdenum sendiri berasal dari bahasa Yunani molybdos yang berarti timah, mengingat mineralnya yaitu molybdenit hitam sangat mirip dengan grafit atau biji timah. Kemudian teknesium. Teknesium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik, lambangnya TC dengan nomor atom 43. Nah, teknesium ini telah lama membingungkan para ahli kimia karena tidak bisa ditemukan. Sekarang diketahui bahwa semua isotopnya itu merupakan radioaktif dan semua deposit mineral dari unsur tersebut telah lama menghilang dari kerak bumi. Meskipun demikian, beberapa atom teknesium dapat dihasilkan saat uranium mengalami fisi nuklir. Dan ada sekitar 1 mg teknesium dalam 1 ton uranium. Teknesium ditemukan oleh Carlo Ferrier dan Emilio Segre pada tahun 1937 di Italia. Emilio Segre menyelidiki molybdenum dari California yang telah terkena radiasi energi tinggi dan menemukan keberadaan teknesium serta berhasil memisahkannya. Teknesium dibuat pertama kali dengan menembakkan molybdenum dengan deuteron atau hidrogen berat di siklotron dan merupakan elemen buatan pertama. Baik, selanjutnya ada ruthenium. Pada tahun 1824, deposit platina yang luas ditemukan di pegunungan Ural di Rusia. Setelah itu, segera Rusia menjadi produsen, pengembang, dan meningkatkan industri metalurgi untuk mengolah deposit platina itu. Seorang ilmuwan Rusia asal Jerman, Wilhelm Osan, mempelajari residu platinum yang tidak larut dari deposit ini. Osan mengira dia menemukan 3 logam baru yang dia beri nama pluranium, polonium, dan ruthenium. Namun penemuan ini tidak diakui sebagai penemuan unsur karena ruthenium Osan atau ruthenium yang dihasilkan oleh Osan adalah campuran titanium dan asam silika dengan pengotor besi dan juga zirconium. Lalu Osan sendiri menduga bahwa polonium yang ia temukan adalah iridium oksida yang tidak murni. Dan Osan sendiri menolak dan mencabut penemuannya di depan umum pada tahun 1829. Lalu, Karl Klaus memulai penyelidikannya pada tahun 1840 untuk menyelesaikan pertentangan Osan tentang ruthenium. Pada tahun 1844, ia menunjukkan bahwa ruthenium oksida Osan sangat tidak murni dan tentunya mengandung logam baru. Dia memperoleh 6 gram elemen baru murni dan menamakannya ruthenium. Klaus memutuskan untuk memberi nama ruthenium untuk unsur baru ini karena Rusia adalah produsen utama logam-logam ini dan sebagai pengakuannya atas karya Osan. Oleh karena itu, Klaus secara resmi dan secara umum dikenal sebagai penemu unsur ruthenium. Berikutnya unsur rhodium. Rhodium ditemukan pada tahun 1803 oleh seorang ahli kimia Inggris bernama William Hyde Wollaston yang diisolasi dari platina dan rhodon yang berarti berwarna seperti mawar. Rhodium ini diperoleh dari sampel biji platinum yang diperoleh dari Amerika Selatan. Rhodium diperoleh sebagai produk sampingan dari pertambangan dan pemurnian platinum. William Hyde Wollaston berkolaborasi dengan Smithson Tennant dalam usaha komersial yang sebagiannya adalah memproduksi platinum murni untuk dijual. Nah, langkah pertama dalam proses ini adalah melarutkan platinum biasa dalam aqua regia, yaitu asam nitrat
ditambah asam klorida. Tidak semuanya masuk ke dalam larutan dan meninggalkan residu hitam. Tenan kemudian menyelidiki residu ini dan dari situ ya akhirnya mengisolasi osmium dan iridium. Nah, kemudian Wollaston berkonsentrasi pada larutan platinum terlarut yang juga mengandung palladium. Dia menghilangkan logam-logam ini dengan pengendapan dan ditinggalkan dengan larutan merah yang indah yang mana dia memperoleh kristal merah mawar. Ini adalah natrium rhodium klorida Na3RHCl6. Dari senyawa itu, Wollaston akhirnya menghasilkan sampel dari logam rhodium yang diperoleh juga sebagai produk sampingan dari operasi penambangan nikel di wilayah Sudbury, Ontario, Kanada. Palladium ditemukan pada tahun 1803 di London oleh kimiawan Inggris William Wollaston yang juga menemukan rhodium pada tahun yang sama yang telah dijelaskan sebelumnya. Dia memeriksa residu yang tersisa dari platinum setelah melarutkannya dalam aquaregia. Dia kemudian mengisolasi platinum, palladium, dan memanaskan palladium cyanida untuk mengekstrak logam palladium. Nah, Wollaston ini membagikan penemuannya dengan cara yang tidak biasa. Dia meninggalkan sejumlah logam untuk dijual dan seorang anonim memposting selebaran di seluruh kota menggambarkan sifat-sifat logam baru. Kecurigaan atas metode pengumuman yang tidak biasa ini muncul dan seorang ahli kimia terkenal pada saat itu menyatakan bahwa palladium sebagai paduan platinum merkuri. Nah, sebagai tanggapan, Wollaston secara anonim menawarkan hadiah kepada siapa saja yang bisa membuktikan bahwa palladium adalah suatu paduan platinum merkuri. Dan sampai sekarang tidak ada yang pernah mengklaim hadiah ini. Pada tahun 1805, Wollaston berbicara di depan umum tentang sifat dari palladium dan bagaimana ia bisa diisolasi dari platinum. Dia menyelesaikan pembicaraannya dengan mengungkapkan bahwa dirinya sebagai penemu palladium. Dia menjelaskan bahwa dia tetap berstatus anonim sehingga dia memiliki waktu untuk memahami dan menjelaskan semua sifat-sifat logam baru itu sebelum memasukkan namanya ke dalam penemu. Dan palladium ini dinamai dari nama asteroid yang baru ditemukan pada saat itu, yaitu asteroid Pallas. Selanjutnya ada logam perak. Perak bersimbol Ag, berasal dari kata Latin argentum, untuk perak. Perak adalah salah satu logam yang pertama kali ditemukan oleh orang-orang kuno. Perak telah digunakan sejak zaman prasejarah, tidak diketahui siapa yang menemukannya. Meskipun penemuan itu hampir pasti berasal dari unsur perak asli. Perak memiliki tempat khusus dalam sejarah unsur-unsur karena merupakan salah satu dari 5 logam pertama yang ditemukan dan digunakan oleh umat manusia. Keempat logam lainnya adalah emas, tembaga, timah, dan besi. Artefak perak telah ditemukan di banyak peradaban kuno, seperti di Sumeria, lalu ada di Yunani, dan juga di kota Anatolia di Turki. Semuanya ditemukan berasal dari sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya ada kadmium. Nah, kadmium ini pada tahun 1817 seorang ahli kimia Jerman yaitu Friedrich Strohmayer menemukan kadmium. Logam kadmium ini ditemukan dalam bebatuan kalmain atau seng karbonat. Pada saat itu Strohmayer sedang mempelajari sampel kalmain atau ZnCO3. Ketika dipanaskan, beberapa sampel kalmain terlihat bersinar dengan warna kuning. Sedangkan sampel yang lainnya tidak. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, beliau menetapkan bahwa di dalam kalmain yang berubah warna tersebut terdapat unsur baru, yaitu kadmium. Selanjutnya akan menjelaskan kelimpahan dari unsur-unsur transisi periode 5. Yang pertama ada yttrium. Yttrium ini tidak terjadi secara alami sebagai unsur bebas, tetapi dalam jumlah yang kecil sebagai komponen di hampir semua mineral.
Yttrium ini ditemukan di monosit mineral langka sekitar 2,5% dan dalam jumlah kecil pada mineral lainnya seperti nasit, kulit pohon, karbonatit, beberapa biji uranium, dan endapan tanah liat yang mengandung yttrium. Yttrium juga banyak ditemukan di bebatuan bulan. Nah, Cina merupakan negara penghasil yttrium terbesar yang kemudian diikuti oleh Prancis, Jepang, UK, dan sebagainya. Yttrium juga terdapat pada biji xenotime yang berwarna kuning kecoklatan yang ditambang di Malaysia. Pada biji xenotime ini terdapat sekitar 50% kandungan yttrium fosfat atau YPO4. Pada kerak bumi, kelimpahan yttrium ditemukan sekitar 33 bagian per juta berat atau 7,6 bagian per juta mol. Sedangkan pada tata surya ditemukan sekitar 10 bagian per miliar berat atau 0,1 bagian per miliar mol. Unsur berikutnya adalah zirconium. Zirconium ini merupakan logam putih keabuan yang jarang dijumpai di dunia lepas sama sekali gitu. Zirconium terdapat pada sekitar 30 spesies mineral yang utamanya adalah zirkon dan badellate. Zirkon ditemukan umumnya pada batuan beku dan dalam kerikil serta pasir sebagai batuan beku hasil erosi. Dalam bentuk ini, zirkon sering bercampur dengan silika, ilmenit, dan rutil. Sebagian besar dari zirkon yang digunakan dalam industri saat ini berasal dari pasir dan kerikil. Lebih dari 1,5 juta ton zirkon ditambang setiap tahunnya, terutama dari Australia dan Afrika Selatan. Kebanyakan badellate ditambang dari Brazil. Logam zirconium diproduksi secara komersial dengan terlebih dahulu mengubah zirkon menjadi zirconium klorida dan kemudian direduksi kloridanya dengan magnesium. Zirconium dihasilkan dari mineral zirkon ZrSiO4 yang ditemukan berlimpah di bintang tipe S dan telah diidentifikasi di matahari dan meteorit. Analisis sampel batuan bulan yang diperoleh selama berbagai misi Apollo ke bulan juga menunjukkan kandungan oksida zirconium yang sangat tinggi dibandingkan dengan batuan terestrial. Selanjutnya ada niobium. Nah, kandungan niobium di alam itu yaitu di alam semesta ada sekitar 0,002 ppm, ppm, pada matahari ada 0,004 ppm, pada karbon meteoroid terdapat 0,19 ppm, pada lapisan kulit bumi ada 17 ppm, dan di air laut ada 9 kali 10 pangkat min 7 ppm. Logam ini tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas di alam. Unsur niobium ini biasanya ditemukan dalam bentuk mineral niobit. Niobit tantalit, paroklor, dan euksenit. Niobium dengan kadar tinggi ditemukan bersama karbonatit atau batuan karbon silikat sebagai salah satu komponen penyusun paroklor. Biji kaya niobium ditemukan di daerah Kanada, Brazil, Nigeria, Zaire, dan di Rusia. Negara Brasil dan Kanada adalah produsen utama mineral niobium konsentrat dan cadangan biji yang luas. Juga di Nigeria, Republik Demokratik Kongo, dan di Rusia. Sekitar 15.000 ton yang dihasilkan setiap tahunnya. Berikutnya ada molybdenum. Molybdenum murni ada atau ditemukan sebagai bubuk abu-abu gelap atau hitam dengan kilau logam atau sebagai massa putih keperakan. Nah, molybdenum itu tidak terjadi secara alami dalam bentuk logam murni, terutama ditemukan sebagai senyawa oksida atau sulfidanya. Oleh karena itu, hampir semua paparan adalah senyawa molybdenum daripada logam yang murninya gitu. Senyawa molybdenum alami yang penting adalah mineral molybdenit, paulite, fulvenit, ferrimolybdit, dan ilmenit. Biji molybdenum utama adalah molybdenit atau molybdenum disulfida. Daerah pertambangan utamanya itu berada di Amerika Serikat, Cina, Chili, dan Peru. Beberapa molybdenum diperoleh sebagai produk sampingan dari produksi tungsten dan tembaga. Produksi dunia ada sekitar 20.000 ton per tahun.
Kemudian teknesium, ahli kimia yang awalnya bingung mengapa tidak dapat menemukan elemen nomor 43 itu karena isotopnya itu relatif berumur pendek dibandingkan dengan usia bumi. Jadi setiap teknesium yang ada saat bumi terbentuk itu telah lama meluruh. Teknesium di bumi diproduksi melalui peluruhan uranium-235 di reaktor nuklir. Teknesium juga dideteksi pada spektra bintang dan matahari. Logam dan senyawa teknesium ini jarang ditemukan di alam, kebanyakan diperoleh dari radiasi kosmik yang sangat kuat dari MO atau molybdenum, NB atau niobium, Ru atau ruthenium. Logam ini diproduksi dari produk fisi bahan bakar nuklir uranium diperoleh sebagai bubuk abu-abu. Semua isotop teknesium bersifat radioaktif dan memiliki struktur kristal heksagonal. Selanjutnya ruthenium. Ruthenium terdapat dengan unsur lain dari kelompok logam platinum di pegunungan Ural dan di Amerika Utara dan Selatan. Ruthenium juga dapat diekstraksi dari limbah radioaktif. Logam ruthenium ini memiliki kelimpahan kerak yang rendah, sekitar 0,001 ppm. Unsur ruthenium juga terdapat pada paduan iridium dan osmium bersama dengan logam platinum lainnya. Juga terdapat dalam biji sulfida dengan jumlah yang sangat kecil yang diperoleh secara komersial. Ruthenium ditemukan di antara produk fisi uranium dan plutonium dalam reaktor nuklir. Ruthenium 106 radioaktif yang memiliki paruh waktu 1 tahun menyumbang sebagian kecil dari radiasi sisa dalam bahan bakar reaktor setahun setelah penggunaannya. Ruthenium alami terdiri dari campuran 7 isotop stabil, yaitu ruthenium 96, 98, 99, 100, 101, 102, dan ruthenium 104. Ruthenium juga memiliki 4 bentuk alotropi. Kemudian rhodium adalah yang paling langka dari semua logam non-radioaktif. Keseluruhan kelimpahan rhodium adalah 0,0006 ppm dengan 0,0002 di matahari, 0,18 ppm pada karbon meteorit, dan 0,0007 ppm di kerak bumi. Logam ini ditemukan di pasir sungai di Amerika Utara dan Selatan. Rhodium juga ditemukan dalam biji tembaga nikel sulfida di Ontario, Kanada. Sumber utama dari elemen ini berada di Afrika Selatan, di pasir sungai pegunungan Ural, di Amerika Utara dan Selatan, dan juga di daerah tembaga nikel sulfida pertambangan di wilayah Ontario, Sudbury. Rhodium diperoleh secara komersial sebagai produk sampingan dari pemurnian tembaga dan nikel. Lebih dari 80% dari ekspor dunia berasal dari Afrika Selatan. Produksi tahunan dari rhodium itu hanya sekitar 20 ton. Selanjutnya ada palladium yang memiliki kelimpahan di kerak bumi sebesar 15 bagian per miliar berat massa bumi. Palladium terjadi di alam sebagai logam bebas dan juga sebagai campurannya dengan logam emas, platinum, dan logam kelompok platinum lainnya. Secara komersial, palladium dihasilkan dari deposit biji nikel tembaga di mana ditemukan dalam sejumlah kecil. Pada tahun 2014, Rusia adalah produsen palladium terbesar di dunia dengan pangsa pasar sebesar 43%. Palladium juga dapat dijumpai sebagai logam bebas yang berpadu dengan emas dan logam unsur platina lainnya. Palladium memiliki 33 isotop paruh waktu yang diketahui dengan jumlah massa dari 94 hingga 120. Palladium yang terjadi secara alami merupakan campuran dari 6 isotop stabilnya dan mereka ditemukan dalam komposisi 102 PD, 103 palladium, 105, 106, 108, dan 110. Boleh next. Ya.
Selanjutnya ada unsur perak. Perak adalah unsur yang relatif jarang ditemukan di kerak bumi. Perak juga ditemukan dalam bentuk asli sebagai paduan dengan emas dan dalam biji yang mengandung belerang, arsen, timun, atau klorin. Bijinya termasuk biji argentit, klorarginit yang mencakup perak, dan juga pirargirit. Perak sering ditambang dengan biji logam lainnya termasuk tembaga, timah, seng, dan emas. Sebagian besar perak ditambang di Amerika Serikat di negara bagian Nevada. Produsen perak utama di dunia adalah Peru, Meksiko, dan China. Produksi logam ini yang utama sebagai produk sampingan dari pemurnian elektrolit tembaga, emas, nikel, dan penyulingan seng. Dan dengan aplikasi proses Parkes, logam timah yang diperoleh dari biji timah yang mengandung sejumlah kecil perak. Perak alami tersusun atas dua isotop stabil, yaitu 107 Ag dan 109 Ag. Dengan 107 Ag sedikit lebih melimpah daripada 109 Ag. Selanjutnya ada kadmium. Sebagian kecil kadmium ini terdapat dalam biji seng dan sebagian besar kadmium yang saat ini diperoleh sebagai produk sampingan dari penambangan dan pemurnian seng. Pada kerak bumi, kadmium menempati sekitar 0,1 ppm kerak bumi. Kadmium jarang ditemukan dibanding dengan seng yang melimpah, yaitu 65 ppm. Tidak ada deposit kadmium yang signifikan diketahui. Satu-satunya mineral kadmium yang penting yaitu granokit atau CdS. Paling sering dikaitkan dengan sevalerit atau ZNS karena kesamaan geokimia antara seng dan kadmium. Membuat pemisahan geologis tidak mungkin terjadi. Akibatnya, kadmium diproduksi terutama sebagai produk sampingan dari proses penambangan, peleburan, dan pemurnian biji seng sulfida. Dan pada tingkat yang lebih rendah, sebagian timbal atau tembaga. Sejumlah kecil kadmium, yaitu 10% konsumsi, dihasilkan dari debu yang dihasilkan selama daur ulang besi dan skrap baja. Pada tahun 1907, Amerika Serikat memulai produksi kadmium, tetapi kadmium tidak tersedia secara luas di Amerika Serikat. Sampai setelah Perang Dunia ke-1, satu tempat di mana kadmium logam dapat ditemukan yaitu di Sungai Vilyul di Siberia. Batuan yang ditambang untuk menghasilkan pupuk fosfat mengandung jumlah kadmium yang bervariasi dengan konsentrasi kadmium maksimum yaitu 300 mg per kilogram. Kandungan kadmium yang tinggi ditemukan di dalam tanah pertanian. Selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur transisi periode kelima. Yang pertama ada yttrium. Sifat fisikanya ada sebagai berikut, densitasnya 4,5 gram per sentimeter, titik leburnya 1799 K. Terus titik didihnya 3609 K, kemudian berbentuk padat pada suhu 29 derajat Celcius, berwarna perak, suhu superkonduksinya 1,3 K, kalor peleburannya 22 kJ per mol, dan kalor penguapannya 414 kJ per mol. Sifat kimianya dapat bereaksi dengan air, dapat bereaksi dengan oksigen, dapat bereaksi dengan halogen, dan reaksi dengan asam. Next. Berikutnya zirconium, sifat fisikanya yaitu energi ionisasinya. Yang pertama adalah 640 kJ per mol, titik leburnya 2128 Kelvin, titik tidihnya 4682 Kelvin, bentuknya padat berwarna perak, kapasitas kalornya 25,36 Joule per mol Kelvin, kalor peleburannya 14 kJ per mol, dan kalor penguapannya 573 kJ per mol. Kemudian sifat kimianya, zirconium tidak bereaksi dengan air pada keadaan di bawah normal. Pada keadaan normal, reaksi dengan udara atau pembakaran secara cepat akan membentuk zirconium oksida atau ZrO2, yaitu kristal putih oksida dari zirconium dengan reaksi sebagai berikut bisa dilihat. Kemudian zirconium bereaksi dengan halogen membentuk zirconium 4 halida
Dan hanya terdapat sedikit kemungkinan logam zirconium bereaksi dengan asam. Zirconium tidak dapat bercampur dengan asam hidrofluorik atau HF. Ya, selanjutnya ada niobium. Sifat fisikanya warnanya yaitu putih berkilau, bersifat lunak dan mudah ditempa, massa atomnya 92,9 gram per mol, massa jenisnya 8,57 gram per sentimeter pangkat 3, titik leburnya 2750 Kelvin, titik didihnya 5017 Kelvin, kadar perubahannya 30 kJ per mol, kadar penguapannya 689,9 kJ per mol pada suhu kamar berfasa padat. Nah, kemudian ada sifat kimianya. Sifat kimianya yang pertama, niobium ini bereaksi dengan kebanyakan non-metal pada suhu tinggi, dengan klorin pada suhu kamar, dengan klorin dan hidrogen pada suhu 200 derajat Celcius, dan dengan nitrogen pada suhu 400 derajat Celcius. Logam ini teroksidasi di udara pada suhu 200 derajat Celcius, sehingga niobium ini harus terlindungi dari udara atmosfer apabila hendak diproses, meskipun pada suhu kamar. Nah, kemudian reaksi niobium dengan air, niobium tidak dapat bereaksi dengan air dan udara pada kondisi normal karena permukaan logamnya yang telah dilapisi oleh lapisan oksida. Kemudian niobium itu membentuk oksida dalam keadaan oksidasi plus 5, plus 4, plus 3. Dan pada keadaan oksidasi yang jarang terjadi, pada plus 2 yang paling umum adalah pentoksida. Kemudian reaksi niobium dengan halogen. Niobium bereaksi dengan halogen pada suhu tinggi membentuk NB5 halida. Bisa bersama reaksinya bisa dilihat sendiri. Kemudian niobium ini tidak reaktif terhadap asam pada suhu kamar, tetapi dapat larut dalam asam fluorida atau HF dalam campuran HF dan asam nitrat atau HNO3. Nah, reaksi niobium dengan basa. Logam niobium ini sangat resistan terhadap serangan alkali cair, tetapi akan larut perlahan-lahan. Next. Berikutnya adalah molybdenum. Sifat fisikanya warnanya putih perak, massa atau rata-ratanya 95,94 gram per mol, dan entalpi atomisasi yang pertamanya itu 653 kJ per mol pada suhu 25 derajat Celcius, entalpi penguapannya 594,1 kJ per mol, skala kekerasannya 5,5 mol, kemudian panas penguapannya itu 598 kJ per mol, titik lelehnya 2890 Kelvin atau 2617 derajat Celcius atau 4743 derajat Fahrenheit. Molar volumenya itu 9,41 cm kubik per mol, bentuknya pada 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atm itu solid. Spesifik panasnya itu 0,25 Joule per gram Kelvin dan tekanan uapnya 3,47 Pascal pada suhu 2617 derajat Kelvin. Sifat kimianya, molybdenum tidak larut dalam asam klorida, amonia, sodium hidroksida, atau asam sulfat encer. Molybdenum tidak larut dalam panas sulfat atau asam nitrat. Kemudian logam ini tidak bereaksi dengan oksigen pada suhu kamar, namun bereaksi pada suhu tinggi dengan reaksi sebagai berikut. Molybdenum memiliki struktur kristal cubic body centered dan memiliki bilangan oksidasi 2, 3, 4, 5, dan 6, atau 6 untuk strongly acidic oxide. Kemudian molybdenum merupakan unsur yang paramagnetik, yang artinya mineral dapat ditarik oleh magnet tetapi tertarik dengan lemah. Dan pada temperatur ruangan, molybdenum bereaksi dengan fluorin membentuk molybdenum 6 fluorida dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian teknesium, sifat fisikanya fasenya padat, massa jenis pada suhu kamar itu 11 gram per cm kubik, titik leburnya 2430 Kelvin,
Kelvin, titik D-nya 4538 Kelvin, kalor peleburannya 33,29 kJ per mol, kalor penguapannya 585,2 kJ per mol, kapasitas kalornya 24,27 Joule per mol Kelvin, elektronegativitasnya 1,9, energi ionisasi 703 kJ per mol, jari-jari atom 135 pikometer, dan afinitas elektronnya min 53 kJ per mol. Sifat kimianya adalah teknesium tidak bereaksi dengan air. Teknesium dalam bentuk bubuk dan spons lebih reaktif ketika dibakar dengan oksigen akan menghasilkan teknesium 7 oksida sesuai reaksi sebagai berikut. Kemudian reaksi dengan halogen, teknesium direaksikan dengan fluorin menghasilkan campuran teknesium 6 fluorida. Reaksinya ada di layar. Kemudian reaksi dengan asam, teknesium tidak larut dalam asam hidroklorik atau HCl dan asam hidrofluorik HF, namun dapat larut dalam asam nitrat yaitu HNO3 atau H2SO4 asam sulfat, di mana dalam keduanya akan teroksidasi untuk membentuk larutan asam perteknetik HTCO4 yang memiliki bilangan oksidasi stabil plus 7. Oksida teknesium dalam bentuk TCO2 berwarna hitam, sedangkan oksidanya dalam bentuk TC2O7 berwarna kuning. Selanjutnya, unsur rutenium merupakan padatan logam berwarna keperakan dengan massa atom relatif 107,07 dengan konfigurasi elektron Kr 4d75s1. Memiliki massa jenis 12,45 gram per cm kubik dengan titik lebur 2607 Kelvin, titik didih 4423 Kelvin, dan kalor peleburan 38,59 kJ per mol. Dengan sifat 3 plus 4 plus 6 dan plus 8. Beberapa reaksi dari unsur rutenium yaitu bereaksi dengan oksigen di udara dan juga bereaksi dengan gas fluorin membentuk rutenium 6+. Kemudian rhodium memiliki massa jenis pada suhu kamar itu 12,41 gram per cm kubik, massa jenis cair pada titik lebur itu 10,7 gram per cm kubik, titik leburnya 2237 Kelvin atau 1964 derajat Celcius atau 3567 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 3968 Kelvin atau 3695 derajat Celcius atau 6683 derajat Fahrenheit. Kalor peleburannya 25,59 kJ per mol, kalor penguapannya 494 kJ per mol, kapasitas kalornya pada 25 derajat Celcius yaitu 24,98 Joule per mol Kelvin, jari-jari atomnya 135 pikometer, dari jari atom yang terhitungnya 173 pikometer, dan jari-jari kovalennya 135 pikometer. Sifat kimia dari rhodium adalah rhodium ini berwarna putih keperakan dan bisa dipijarkan secara perlahan di udara, sehingga akan berubah menjadi reskuioksida. Reskuioksida ini dapat kembali menjadi unsur rhodium jika dipanaskan pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya, unsur palladium merupakan padatan logam berwarna putih keperakan, memiliki massa atom relatif 106,42 dengan konfigurasi elektron Kr 4d10. Massa jenisnya pada 20 derajat Celcius 12,02 gram per mililiter. Titik lebur 1828 Kelvin dengan titik didih 3233 Kelvin. Kalor peleburan 16,74 kJ per mol dan jari-jari atom 140 pikometer. Palladium bereaksi dengan oksigen pada suhu 800 derajat membentuk palladium oksida dan juga bereaksi dengan halogen membentuk palladium 2+. Ini mohon maaf ya, ada kesalahan penulisan. Lalu juga palladium 2 klorida PDCl2 adalah bahan baku yang banyak digunakan untuk membuat katalis dan senyawa palladium lainnya. Selanjutnya ada argentum alias perak. Tentu saja bentuk dan warnanya adalah logam berwarna keperakan. Massa atom relatifnya 107,87 dengan konfigurasi elektron
Kr 4D10 5S1. Massa jenisnya 10,49 gram per cm kubik dengan titik lebur 1234 Kelvin dengan titik didih 2435 Kelvin. Kalor peleburan 11,3 kJ per mol, jari-jari atom 144 meter, dan memiliki bilangan oksidasi +1, +2, dan +3. Lalu beberapa ion Ag+ juga kita sering menemui ya reaksinya, salah satunya dengan halogen, biasanya membentuk padatan yang tidak larut dalam air. Selanjutnya kadmium. Sifat fisikanya penampilannya yaitu putih perak, berfase padat, massa jenisnya 8,65 gram cm kubik, titik leburnya 594,18 Kelvin, sedangkan titik didihnya 1038 Kelvin. Elektronegativitasnya 1,7, energi ionisasinya 8,99 eV, 16,84 eV, dan 38,0 eV. Jari-jari atomnya 0,92. Sifat kimianya bereaksi dengan udara ketika kadmium dibakar menghasilkan kadmium duoksida. Kemudian reaksi dengan halogen, kadmium bereaksi dengan fluoren, bromin, dan iodin untuk membentuk kadmium halida. Kemudian reaksi dengan asam, kadmium larut perlahan dalam asam sulfat encer untuk membentuk campuran yang mengandung ion kadmium dan gas hidrogen. Kemudian kadmium ini tidak larut di dalam larutan alkali. Next. Selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama ada unsur yttrium. Kegunaan dari unsur yttrium ini adalah sebagian besar oksida ytria atau Y2O3 yang digunakan dalam pembuatan fosfor merah untuk tabung televisi warna. Kemudian yttrium aluminium garnet yaitu Y3Al5O12 itu untuk senyawa itu digunakan untuk laser. Selain itu untuk perhiasan yaitu stimulan pada berlian. Kemudian yttrium oksida yang ditambahkan pada kaca akan membuatnya tahan panas dan tahan goncangan yang antara lain digunakan untuk lensa kamera. Kemudian berikutnya zirconium. Logam zirconium ini digunakan dalam teras reaktor nuklir karena tahan korosi dan tidak menyerap neutron. Zircalor merupakan altase zirconium yang penting untuk penyerapan nuklir, seperti menyalut bahan bakar. Kemudian ZR ditambahkan ke besi untuk menciptakan sebuah paduan yang dapat meningkatkan machinability, ketangguhan, dan keuletan. Sponge zirconium banyak digunakan pada industri militer. Kemudian zirconium juga digunakan untuk konstruksi reaktor kimia, di mana ketahanan korosi sangat dibutuhkan. Zirconium yang bercampur dengan titanium, nikel, dan tembaga menghasilkan liquid metal. Liquid metal adalah sejenis amorphous metal alloys hasil pengembangan California Institute of Technology. Sifat bahan ini sangat kuat dan ringan apabila disentuh, permukaannya halus seperti kaca. Niobium digunakan dalam pengelasan untuk menstabilkan baja tahan karat. Ribuan pon niobium telah digunakan dalam sistem aliran udara terbaru sebagaimana yang digunakan pada program antariksa Gemini. Kemudian niobium ini bersifat superkonduktif, sehingga kawat superkonduktif dapat dibuat dari paduan niobium dan titanium yang kemudian dapat digunakan untuk magnet superkonduktif. Paduan lain niobium seperti dengan timah dan aluminium yang superkonduktif juga. Niobium murni itu sendiri merupakan superkonduktor ketika didinginkan di bawah 9,25 Kelvin. Penerapan superkonduktif ini memberikan harapan pada generasi sumber listrik yang baru dalam skala besar. Kemudian niobium juga umumnya digunakan pada perhiasan wanita.
Berikutnya molybdenum. Pada jumlah yang kecil, molybdenum ini efektif untuk mengeraskan baja. Molybdenum merupakan salah satu bahan paduan baja yang menjadikan baja bersifat keras dan kuat. Molybdenum digunakan pada komponen pesawat terbang, peluru, filamen pada pemanas elektrik, dan lapisan pelindung pada ketel. Kemudian molybdenum oranye merupakan pigmen antara merah kuning ke merah oranye terang dan digunakan pada cat, tinta plastik, dan senyawa-senyawa karet. Molybdenum disulfida merupakan pelumas yang baik terutama pada suhu tinggi. Molybdenum juga digunakan pada beberapa aplikasi elektronik sebagai pelapis logam konduktif pada transistor film tipis. Molybdenum ini digunakan dalam oksida dan sistem lain sebagai katalis untuk berbagai reaksi. Kemudian teknesium. Teknesium dapat mencegah korosi dan stabil dalam melawan aktivitas neutron, sehingga dapat digunakan untuk membangun reaktor nuklir. Isotop teknesium 99 dapat digunakan untuk memberikan sumber radiasi atau terapi dengan memancarkan sinar gamma murni dalam pengobatan karena dapat mendeteksi tumor di organ hati, otak, tiroid, dan limpa. Campuran antara TC99M dan senyawa timah dapat menjepit sel darah merah yang selanjutnya dapat digunakan untuk memetakan gangguan sirkulatori. Isotop teknesium 99M digunakan untuk kalibrasi peralatan. Berikutnya ada unsur rutenium. Rutenium adalah salah satu pengeras terbaik dalam penambahan palladium dan platinum. Rutenium dicampur dengan logam platinum untuk membuat kontak listrik dengan ketahanan arus yang ekstrim. Rutenium digunakan untuk melapisi logam lain, atau kita menyebutnya dengan penyepuhan. Satu paduan rutenium molybdenum superkonduktif pada 10,6 Kelvin menambahkan rutenium 0,1% ke dalam titanium, meningkatkan ketahanan korosinya hingga 100 kali lipat. Rutenium oksida merupakan katalis serbaguna dalam reaksi kimia, dan rutenium juga sedikit digunakan di beberapa ujung pena untuk mengeraskan ujung pena tersebut. Kemudian rhodium, kegunaan utama rhodium adalah bagian dari alloy untuk mengeraskan platina dan palladium. Alloy semacam ini digunakan untuk rakitan gulungan kawat kol dalam tungku pemanas, pembuatan termokopel, bushing, atau proses pembentukan garis silindris untuk menahan gerakan mekanis pada produksi serat kaca, elektroda pada kabel kontak pemercik api pada pesawat terbang, dan pembuatan cawan porselen. Rhodium ini sangat berguna sebagai bahan kontak listrik karena rhodium memiliki hambatan listrik yang rendah, hambatan kontak yang rendah dan stabil, dan sangat tahan terhadap korosi. Rhodium juga digunakan untuk piring perhiasan dan reflektor dari sorot karena kecemerlangan dan ketahanan dari noda. Rhodium juga merupakan katalis yang sangat berguna dalam sejumlah proses industri seperti proses BP Monsanto. Selanjutnya palladium. Hampir 50% dari hasil produksi logam palladium digunakan untuk catalytic converter di dunia otomotif. Catalytic converter ini merupakan suatu filter udara atau gas buangan dari kendaraan bermotor. Lalu pada komponen elektronika, palladium digunakan dalam multilayer kapasitor, di mana logam palladium dan perak digunakan sebagai elektroda. Palladium juga digunakan sebagai penghantar tegangan rendah, bahan solder, jalur PCB, dan konduktor pada komponen IC. Pada industri perhiasan, palladium bersama logam emas, nikel, dan perak dijadikan paduan logam mulia yang sering disebut dengan istilah emas putih. Selanjutnya ada logam perak. Perak sering digunakan untuk perhiasan dan juga perabotan. Perak merupakan unsur penting dalam fotografi. Pada zaman fotografi konvensional yang menggunakan film, banyak senyawa perak AgBr digunakan sebagai zat yang pekat cahaya. Perak juga digunakan sebagai campuran logam pengganti gigi, solder, kontak listrik, dan baterai perak timah dan perak kadmium. Perak juga digunakan untuk produksi kaca dan dapat digunakan sebagai lapisan pada gelas atau logam lainnya dengan metode deposisi kimia atau elektroda deposisi, atau kita sering menyebutnya dengan istilah penyepuhan. Selanjutnya ada kadmium.
H2O digunakan dalam penyuplai kayu. Kemudian kadmium juga dapat digunakan dalam baterai, dapat digunakan sebagai katalis, sebagai nematosida, sebagai fotokonduktor dalam fotokopi, kemudian sebagai material pigmen, sebagai sel volta baku atau sel Weston, dan CDI2 digunakan dalam fotografi. Berikutnya itu ya, proses pemisahan yang akan dibahas adalah proses pemisahan untuk perak atau unsur Ag. Step yang pertama itu merupakan melalui pemisahan biji sulfida, pemakatan biji sulfida. Nah, pemisahan perak ini, proses pemisahan yang disebut proses cyanidasi atau heap leach telah diterima di industri pertambangan karena merupakan cara yang murah untuk memproses biji perak kadar rendah. Namun biji yang digunakan dalam metode ini harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu partikel perak harus kecil, perak harus bereaksi dengan larutan cyanida, biji perak harus relatif bebas dari kontaminan mineral lain dan atau zat asing yang dapat mengganggu proses cyanidasi, dan perak harus bebas dari mineral sulfida. Nah, perak terdapat sebagian besar sebagai unsur bebas dan perak 1 sulfida atau Ag2S. Jumlah perak yang cukup signifikan diperoleh pada ekstraksi timba dari bijinya dan pada pemurnian tembaga secara elektrolisis. Sebelum diekstraksi, argentit atau biji sulfida ini harus dipekatkan dengan proses flotasi buih. Biji yang dihaluskan menjadi bubuk disimpan dalam tangki besar yang berisi air dan minyak pinus. Campuran diganggu atau diaduk dengan melewatkan udara terkompresi, di mana biji akan membentuk buih dengan minyak pinus dan muncul ke permukaan, sementara kotoran akan tertinggal dalam air. Dapat dilihat gambar dan ilustrasinya ada di layar. Kemudian langkah berikutnya adalah proses cyanidasi, di mana konsentrat biji yang diperoleh dari proses sebelumnya diperlakukan dengan 0,4% sampai 0,7% larutan natrium cyanida. Ini disebut dengan proses cyanidasi. Biji argentit kemudian akan larut dalam natrium cyanida membentuk natrium argentocyanida. Perak diekstraksi sebagai ion konveks di cyanoargentat 1 atau AgCN2 kali dengan reaksi 2Ag2S padatannya ditambah 8Cn ditambah O2 ditambah H2O menjadi 2AgCN2- plus S dan 4OH. Kemudian penambahan logam zinc mengakibatkan terjadinya reaksi pendesakan ion tunggal Ag+ oleh zinc membentuk ion kompleks yang sangat stabil, yaitu ZnCN4 2- dengan reaksi 2AgCN2- ditambah Zn menjadi ZnCN4 2- ditambah 2Ag. Kemudian langkah berikutnya yaitu elektrolisis, di mana endapan perak yang diperoleh dari proses sebelumnya ini dikumpulkan, dicuci, dan dilebur untuk mendapatkan perak yang kompak dan padat. Pemurnian perak yang diperoleh ini dilakukan dengan metode elektrolisis. Pada anoda digunakan blok logam yang tidak murni, dan pada katoda digunakan strip tipis perak murni. Campuran elektrolit yang digunakan adalah larutan NO3. Saat proses elektrolisis berlangsung, perak yang tidak murni akan melarut dan perak murni akan terkumpul di katoda pada jumlah yang setara. Reaksi yang terjadi adalah AgNO3 menjadi Ag+ dan NO3-. Reaksi di katoda yaitu Ag+ ditambah elektron menjadi Ag, dan di anoda Ag menjadi Ag+ dan elektron. Selanjutnya ada pembahasan mengenai prospek ekonomi perak. Boleh di next. Banyak pemanfaatan perak yang telah dikenal karena sifat logam mulianya. Warna putih cerahnya yang kontras dengan benda lain menjadikannya sangat berguna dalam seni penglihatan. Perak juga digunakan untuk memberikan nilai moneter yang tinggi kepada suatu objek atau membuat suatu objek tertentu menjadi simbol kelas sosial yang tinggi. Perhiasan dan peralatan perak tradisional terbuat dari perak murni. Di Amerika Serikat, hanya
hanya paduan berkadar perak halus minimal 90% yang dapat dijual sebagai perak. Boleh ini next. Pada tahun 2021, harga emas dan perak membuat pelaku pasar kecewa, dikarenakan harga perak turun 11,5% di tahun 2021, dan ini merupakan penurunan terbesar sejak 2014. Logam tersebut mulai gagal mendapatkan daya tarik sepanjang tahun lalu, meskipun dalam narasi inflasi diperkirakan bakal melonjak didorong oleh pemulihan ekonomi yang kuat. Pada tahun 2022 ini, pelaku pasar berharap harga emas dan perak bisa kembali berjaya. Investor juga berharap bahwa tren bearish harga logam mulia telah mencapai puncaknya. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa sebagian pasar melihat bahwa emas dan perak sebagai dua pilihan teratas untuk investasi di 2022. Sedangkan para analis menyatakan bahwa emas dan perak berada dalam posisi yang baik pada tahun ini seiring dengan kenaikan suku bunga. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga perak di pasaran. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Kita tahu bahwa secara umum harga barang apapun ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran atas barang tersebut di pasaran. Seperti contoh, harga perak akan berfluktuasi berdasarkan asumsi pelaku pasar mengenai apakah permintaan atau penawaran atas perak akan meningkat atau turun. Saat penawaran terhambat, karena contohnya ada bencana di tambang perak, maka otomatis harganya akan naik saat permintaan tetap konstan. Demikian juga sebaliknya. Faktor kedua adalah perubahan teknologi. Berkembangnya teknologi terbarukan seperti contohnya panel surya juga mendongkrak permintaan logam perak. Setiap panel surya membutuhkan sedikitnya 20 gram logam perak. Dengan demikian, pesatnya pertumbuhan industri panel surya dan juga teknologi lainnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga perak. Faktor yang ketiga adalah daur ulang. Sebagai contoh, sebuah ponsel mengandung sekitar 200 hingga 300 mg perak. Karena pemanfaatan ini yang tinggi, aktivitas daur ulang perak telah menjadi sebuah industri tersendiri yang bernilai tinggi. Unsur perak pada perangkat elektronik dan perhiasan lawas dapat dilebur kembali untuk memenuhi permintaan perak bagi berbagai industri. Faktor keempat ada tentunya kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu juga ada minat atas aset safe haven. Ini merupakan aset yang aman gitu ya untuk disimpan dalam jangka panjang, tidak seperti uang yang akan mengalami inflasi yang cukup besar. Lalu harga perak juga dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS dan juga gold silver ratio. Gold silver ratio ini merupakan berapa berat perak yang dibutuhkan untuk membeli satu bagian berat emas. Agak kontroversial, tetapi banyak investor yang menggunakan rasio ini untuk menentukan kapan waktu terbaik mengalihkan investasinya dari emas ke perak atau sebaliknya. Sebagai contoh, saat harga perak jatuh, maka gold silver ratio meningkat. Dan saat rasio mencapai suatu level tertinggi tertentu yang dianggap ekstrim, maka para investor logam mulia akan ramai-ramai membelikannya pada perak. Boleh di next. Ini ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber bacaan. Boleh di next lagi. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pada kelompok 12 ya, yang telah menyampaikan unsur periode kelima. Nah, tentu saja ini sudah 3 kali paparan ya. Untuk aktinida, lantanida juga panjang, kemudian untuk unsur periode 4 juga panjang, dan periode 5 ya panjang, karena memang unsur yang dibahasnya
sangat banyak dan terima kasih, sangat lengkap ya, dari mulai bukan hanya kelimpahan saja tetapi sejarah penemuan. Nah, menariknya itu dan untuk kelas ini semua sejarah penemuan unsur sudah bisa kita bicarakan dan mudah-mudahan menyusul untuk kelompok periode ke-6 dan periode ke-7 ya. Apakah periode ke-6 mungkin besok dibahasnya gitu ya pada jam perkuliahan. Kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa disampaikan. Dan kalau saudara cermati dari apa yang dipaparkan, tentu saja ini menggambarkan kesempurnaan dari alam, begitu ya, yang memang diciptakan untuk manusia. Dari semua unsur yang dibahas tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi juga ada kemiripan meskipun tidak sama satu dengan yang lain. Dan yang menariknya adalah mereka memiliki fungsi-fungsi tertentu ya yang menunjang untuk keperluan kehidupan manusia ya. Saudara ketahui bahwa perkembangan teknologi elektronika luar biasa, perkembangan digitalisasi luar biasa, dan kalau kita lihat ya kontribusi dari unsur-unsur yang kita bahas sebelumnya pada golongan lantanida, actinida, periode keempat maupun periode kelima ini memberikan kontribusi yang sangat baik begitu ya. Dan tadi juga dibahas ya bahwa sekarang ini ada isu tentang pungut ulang atau recycle begitu ya, dari bahan-bahan atau alat-alat yang sudah tidak digunakan tetapi di dalamnya memiliki material-material kimia yang ekonomis ya. Tadi dibahas salah satu di antaranya adalah tentang perak, tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Sebab di dalam komponen elektronik tentu saja mengandung bahan kimia yang kalau diambil dari alam itu memerlukan jumlah sampel yang banyak, tetapi kalau sudah di dalam komponen elektronik tentu saja konsentrasinya menjadi lebih tinggi dengan volume yang besar. Ini yang menyebabkan teknologi dan industri recycle juga berkembang dengan baik. Ya, khususnya untuk bahan-bahan pungut ulang bahan-bahan kimia yang memiliki fungsi-fungsi teknologi yang sangat bagus. Itu mungkin terima kasih ya. Dan di dalam spot ya sudah ada sudah ada tugas begitu ya. Mohon dicermati ya, kami mohon sekali mungkin saja di dalam ujian juga akan ditanyakan satu atau dua unsur yang saudara tentukan. Apakah itu dari kelimpahannya, kemudian setelah kelimpahan diketahui, kemudian bagaimana proses penemuannya, ya kurang lebih gambaran tentang sejarah penemuannya, kemudian proses yang terjadi di dalam isolasinya seperti apa, baik isolasi di laboratorium maupun isolasi di dalam industri begitu. Setelah diisolasi di dalam industri, tentu saja bagaimana pemanfaatannya oleh manusia, apakah dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan langsung ataupun juga digunakan di dalam pengembangan atau membangun suatu teknologi yang kita manfaatkan dalam kehidupan. Tentu saja aspek-aspek ekonomi ya, apakah itu dari sisi ekonominya maupun dari sisi recycle atau pungut ulang dari bahan-bahan itu merupakan hal yang penting. Saya kira itu gambaran dari perkuliahan kita pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya jam 15.30 itu ada kegiatan yang lain. Di sini ada waktu sedikit, barangkali satu dengan yang lain akan mengkomunikasikan atau saling melengkapkan di dalam penugasan ya. Apakah ada yang dikonfirmasi atau ditanyakan terlebih dahulu ya? Ada waktu beberapa menit, kurang lebih 15 menit untuk masuk di breakout room. Silakan. Izin konfirmasi Pak. Ya, mangga. Besok tanggal merah itu libur merah. Oh, merah besok itu? Iya Pak. Saya nggak tahu tanggal merah atau biru. Ya, kalau tanggal merah kita ganti saja pada pertemuan yang kapan ya disepakati ya. Apakah hari besok kan Kamis ya?
Kalau Kamis tanggal merah berarti hari Jumat, barangkali saudara punya waktu. Kalau tidak hari Jumat, hari Senin, ya, ya hari Senin saya ada rapat, tetapi di sela-sela barangkali ada kesempatan untuk kuliah, begitu. Atau silakan dibicarakan dengan teman-teman yang lainnya terlebih dahulu, ya. Itu ya, Santi ya. Iya Pak, untuk harinya nanti kami diskusikan, nanti hasilnya saya kasih tahu ke Bapak Pak. Ya, di WA-kan saja ya. Terima kasih ya. Saya tidak tahu ada libur atau tidak libur, sebab sama saja bagi saya, libur tidak libur. Oke, sebentar saja mungkin barangkali saudara perlu masuk di breakout room kalau tidak ada yang ingin konfirmasi. Sampai 15.30 ya, setelah itu saya harus menggunakan Zoom untuk keperluan yang lain. Oke, kalau tidak ada dikonfirmasi, saya silakan saudara masuk breakout room, paling tidak untuk komunikasi singkat. Oke, karena sudah jam 15.30 ya, saya ada kegiatan lagi. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau cukup? Ya, silakan saudara baca PowerPoint yang ada di spot, kemudian juga berikan masukan terhadap chapternya atau babnya yang ada di spot untuk perbaikan. Saya kira saya cukupkan sampai sekian ya perkuliahan kalau tidak ada yang konfirmasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.